teman-teman yang bimbingan dengan Bapak, Pak. Bimbingan dengan saya. Ya, itu sudah komunikasi dengan Bapak tapi belum direspon sama Bapak. Oh iya, belum buka-buka. Di Begitu. apa di eh, Di WA grup, WA Pak. maksudnya. Iya, WA, WA pembimbing. WA grup dengan mahasiswa. WA grup. Iya, dengan mahasiswa bimbingan Bapak. Oh iya iya nanti dibuka ya. Oke, Pak, nanti coba dibuka ya, Pak. Iya ya nanti ya. Ya sekarang mau ada ujian dengan siapa tadi teh? Bu Nurfani. Ya ya Bu Nurpani ya. Oke, silakan, Tapi Pak. saya cuma satu orang ya. Nurpani Hari aja. ini satu ya, Nanti bisa, sepertinya. Bapak ini kok bisa masuk Pak Soleh ya? Oh, saya ini Pak hanya ngecek, Pak. Oh ngecek. Iya iya. Iya, Iya oh, iya. coba lengkap dulu ya. Nanti Iya. coba direspon di. Siapa nanti dibuka ya namanya Pak Pak Soleh ya Pak Muhammad Soleh. Mm-mm. Iya iya. Nanti ada teman-teman yang WA ke Bapak, Pak. Mohon direspon Iya ya, Pak. iya. Siap-siap. Ya makasih ya Pak. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Pembimbingnya saya berarti Iya, betul. Iya, Bapak. Pembimbingnya uh, Bapak. udah Eh, pernah Bu- bimbingan belum tadinya? Dulunya. sudah sempro kemarin. Ke sayanya udah pernah Sudah. sudah Bapak apa namanya buka-buka ataupun ngoreksi gitu udah. Nah, itu nanti saya coba tanyakan ke mahasiswa yang bersangkutan, Pak. Oh iya 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 nanti. Iya Pak, makasih Pak. Bu Nurfani, Ya Ya, silakan Pak. punya ya. kontak saya, Bu, jenengan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Iya, belum. Jenengan kelas A10 ya? Iya, A10. Minta Bu Finan ya? Ya, Oke, nanti biar masuk di grup ya, siap. Pak dosen. Siap, terima Ya kasih, Bu. ya. Izin live. Ya nanti insya Allah di grup saya berarti ya khusus ya. Nanti dibuka grup pembimbing ya. Ya, grup jenengan Nanti sama dibuka. mahasiswa bimbingan Bapak, Pak. Udah Mbak Iya Umi. iya iya nanti dibuka insya Allah. Sekarang seminar dulu ya Pak Bu Nurpani Iya, Dani ya. ya. Apakah bisa dimulai? Tapi setelah saya baca yang berjudul tentang implementasi metode Kiroati ya Iya, Bapak. dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran di MTS Ulumuddin Ulumuddin Susokan. Tusukan ya. Iya, Apa bisa dimulai ya presentasikan kurang lebih 5 menit ya. ya, siap. Dan Izin kemudian share. nanti mungkin Ya, ada yang ditanyakan baik itu isinya ya, rumusan masalah dan metodologinya. Terima kasih silakan. ya. Izin share screen, Pak. Ya, ya. Sebentar, Pak. Ya. Share screen. Mohon maaf, Bapak. Ini ada kendala share screen. Bisa saya langsung presentasi saja tanpa PPT, Bapak? Oh iya, silakan. Ya, ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Nurfani Ramadan dengan NIM 228113046 akan memaparkan hasil proposal saya yang berjudul metode pembelajaran metode Qiraati Ulumuddin Susukan. Ya, pertama kita semua memahami bahwa Al-Quran merupakan pedoman hidup utama bagi umat Islam. Sebagai pedoman, membacanya bukan sekedar rutinitas, melainkan harus dilakukan dengan benar sesuai dengan kaedah tajwid. Namun pada realita di lapangan menunjukkan tantangan yang cukup besar. Kemampuan siswa dalam membaca Al-Quran sangat berbeda-beda.
tidak bisa disamaratakan dalam kecepatan belajar mereka. Lalu kondisi saat ini masih sering ditemukan kesalahan, terutama pada ketepatan makhrajul huruf serta penerapan hukum-hukum tajwid dasar. Hal ini tentu menjadi perhatian serius bagi kita sebagai pendidik. Oleh karena itu, berangkat dari permasalahan tersebut, saya memandang perlu adanya kajian mendalam mengenai implementasi metode qiraati ini. Kami ingin melihat sejauh mana metode ini dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan kualitas bacaan siswa secara tartil dan tepat. Lalu kami melihat bahwa kemampuan membaca Al-Quran di antara para siswa sangat beragam. Ketimpangan ini menjadi tantangan sendiri dalam proses belajar mengajar secara klasikal. Lalu secara umum, bacaan siswa belum mencapai tingkat kelancaran dan tartil yang diharapkan. Masih banyak yang membacanya terputus-putus, belum dengan standar tartil. Lalu masalah teknis yang sangat krusial adalah kesalahan dalam mengucapkan makhrajul huruf. Huruf-huruf yang memiliki titik keluar berdekatan seringkali tertukar atau tidak terucap dengan sempurna. Lalu terkait hukum bacaan penerapan tajwid masih belum konsisten. Siswa mungkin hafal dalam teori, tapi dalam praktik masih seringkali terabaikan. Lalu kami mengamati bahwa implementasi metode pembelajaran yang ada saat ini belum terlalu dikaji secara mendalam. Hal inilah yang memotivasi saya untuk melakukan evaluasi yang lebih lanjut. Lalu fokus penelitian. Dalam penelitian ini secara khusus hanya akan mengkaji mengenai implementasi metode qiraati. Saya ingin melihat bagaimana prosedur dan efektivitas penerapan metode ini dalam proses pembelajaran. Lalu dalam subjek penelitian, lingkup subjek dibatasi pada siswa MTS Ulumuddin Susukan. Pemilihan lokasi ini didasari oleh karakteristik spesifik dari para santri atau siswa di lembaga tersebut. Lalu dalam indikator keberhasilan, parameter yang saya gunakan untuk mengukur kemampuan membaca Al-Quran, siswa difokuskan pada tiga aspek yaitu kelancaran, ketetapan makhrajul huruf, serta pemahaman penerapan hukum tajwid. Lalu dalam ruang lingkup, perbandingannya itu penting untuk dicatat bahwa penelitian ini tidak dimaksud membandingkan metode qiraati dengan metode lain seperti Iqra atau Yanbu'a. Fokus saya murni pada evaluasi internal penggunaan qiraati di sekolah tersebut. Kita akan membedah bagaimana implementasi metode qiraati di lapangan, mulai dari teknis pengajaran hingga tahapan evaluasi yang dilakukan untuk memastikan kualitas bacaan santri. Lalu kita juga akan mengidentifikasi apa saja faktor pendukung yang mempelancar proses ini, serta faktor penghambat yang muncul agar kita bisa menemukan solusi yang tepat untuk efektivitas pembelajaran ke depannya. Lalu untuk mendeskripsikan secara mendalam bagaimana implementasi metode qiraati diterapkan dalam proses pembelajaran harian, guna mengidentifikasi berbagai faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi jalannya metode ini dalam lingkungan sekolah. Dan untuk menganalisis sejauh mana peningkatan kemampuan membaca santri setelah menggunakan metode tersebut. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari berbagai sisi. Secara teori, hasil penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi nyata bagi perkembangan wawasan dalam pendidikan Islam. Lalu bagi siswa, penelitian ini bertujuan meningkatkan kelancaran ketepatan dalam pembacaan Al-Quran. Lalu bagi sekolah, hasilnya dapat dijadikan bahan evaluasi agar terus
meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan untuk peneliti lain, studi ini bisa menjadi referensi atau dasar untuk mengembangkan penelitian selanjutnya yang lebih mendalam. Beralih ke bagian kajian pustaka, landasan teori penelitian ini berpijak pada efektivitas metode Qiroati berdasarkan literatur. Lalu metode Qiroati telah terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas bacaan secara tartil. Lalu langsung sebagai kesimpulan, penerapan metode Qiroati ini diharapkan mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kelancaran membaca dan ketepatan makhrajul huruf para santri. Selain itu, penguasaan tajwid yang lebih baik tentu akan meningkatkan mutu pembelajaran Al-Quran secara keseluruhan di madrasah ini. Demikian presentasi dari saya, Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, terima kasih atas penyampaiannya ya tentang penerapan metode Qiroati ya. Cuman saya akan menanyakan ya tentang metode Qiroati itu apa? Metode Qiroati adalah cara belajar membaca tajwid serta makhrajul huruf dalam pembacaan Al-Quran. Jadi intinya membaca dengan tajwid sesuai dengan aturan tajwid gitu ya? Iya, iya Bapak. Ya. Tajwid itu termasuk di dalamnya makhrajul huruf, tak gimana? Tajwid sendiri, makhrajul huruf sendiri. Makhrajul huruf adalah bagian dari tajwid itu, Bapak. Ya. Jadi bagian ya? Iya, Bapak. Bagian. Jadi tajwid ya, diantaranya ada makhrajul huruf ya. Tajwid itu berarti kan ada hukum tajwid ya. Apa diantaranya ada apa ya? Ada apa aja? Ya, hukum nun mati, hukum mim mati, iklab, qalqalah, matobei, dan masih banyak lainnya, Bapak. Banyak yang lainnya ya. Kalau makhrajul huruf tuh seperti apa? Seperti a, ba, ta, ta, ja. Jadi intinya cara pengucapan. Oh iya Bapak, cara pengucapan makhrajul huruf. Makhrajul huruf ya, makhrajul huruf itu ada berapa? Ada 26 kalau tidak salah Bapak. Ya, 26 atau 28 ya. Iya. Alif sama hamzah hampir sama kan? Oh iya. Mungkin ada 26, ada 28 ya gitu makhrajul hurufnya ya. Cuman di latar belakangnya mestinya harus ada teorinya tentang metode Qiroati ya. Walaupun sudah ada di bab 2 ya, tetapi secara khususnya harus minimal 1 atau 2 tentang metode Qiroati ya. Termasuk di dalamnya yaitu ada tentang makhorijul hurufnya ya. Kemudian kaitkan dengan latar belakang yang terjadi menurut pendapat Anda ya. Latar belakangnya. Kemudian di samping metode Qiroati ada kemampuan membaca Al-Quran. Ya harus ada menurut teorinya. Iya Bapak. Ya, tapi untuk itu saya tanyakan kemampuan membaca Al-Quran tuh apa? Bagaimana Bapak? Saya kan judulnya kemampuan membaca Al-Quran. Saya akan tanyakan kemampuan membaca Al-Quran tuh seperti apa? Seperti pengucapan makhrajul huruf yang benar, tajwid yang benar, lalu dan sesuai dengan kaedah-kaedah tajwid, tartil. Berarti ada berapa? Sekitar ada 6. Ya, dan gini ya, yang pertama tadi metode Qiroati ya, yang perlu ditanyakan dalam penelitian Anda itu harus Anda siapkan kira-kira metode Qiroati itu apa saja.
Sehingga kan ketika kita melakukan wawancara baik dengan siswa, khususnya ke siswa kelas berapa ini? Kelas MTS sekitar kelas 7 dan kelas 9 SMP, Bapak. Kelas 7 dan 9. Kelas 8-nya dilewat. 7, 8, 9, Bapak. 7, 8, 9 ya. Jadi di MTS Ulumuddin tuh ada berapa kelas? Sekitar ada 3 kelas. 3 kelas ya. Satu kelasnya berapa? Ada 30. Iya, sekitar 30 anak, Bapak. Ya, ya. Untuk itu walaupun semua ya ambil kita sampelnya. Ya, misalkan kelas 1 ya misalkan 4 orang atau 3 orang, pokoknya sesuai dengan kebutuhan. Kelas 2 juga harus ada perwakilannya, kelas 9 juga harus ada perwakilannya. Sehingga kemampuannya kan bisa diterka oleh kita ketika wawancara tuh. Apakah kelas 8 lebih bagus atau memang kelas 1 gitu. Tergantung nanti hasil melakukan wawancara dalam menerapkan metode Qiraati. Tapi yang jelas metode Qiraati dari kelas 7 sampai kelas 9 digunakan juga. Iya, Bapak, digunakan. Pembelajaran ini maksud kepada kegiatan pembelajaran di kelas atau di ekstra? Ekstra, Bapak. Ekstrakurikuler ya. Berarti kajian keagamaan dong. Bagaimana, Bapak? Kalau ekstrakurikuler khusus kajian keagamaan. Iya. Mungkin salah satunya adalah menggunakan membaca Al-Quran. Yang pertama, yang keduanya tentang kegiatan keagamaan itu ceramah ataupun pembelajaran kuliah 7 menit ataupun apa namanya khutbah ya, tadribul khutbah atau apa seperti itu programnya. Anda salah satunya juga harus tahu walaupun yang Anda teliti itu hanya khusus metode Qiraati. Tapi yang jelas termasuk ekstra kurikuler keagamaan. Jadi ekstra kurikuler itu bukan hanya metode Qiraati, tapi yang lain juga harus ditanyakan. Tapi memang yang intinya khusus metode Qiraati yang berkaitan dengan penelitian. Untuk kelas 7, 8, 9 waktunya sama berbarengan. Beda-beda, Bapak. Hari apa kelas 7? Jika kelas 7 sekitar Senin Selasa, 8 Rabu Kamis, dan kelas 9 Jumat Sabtu. Jumat Sabtu. Sabtu berarti masuk kelas ya? Iya, waktunya jam berapa tuh? Sekitar pada duhur, Bapak. Berarti intrakurikulernya sampai dengan jam 2 atau setengah 3. Sekolah sampai setengah 3? Iya. Berarti waktunya kalau jam 1 bentrok dengan pelajaran intra. Bagaimana, Bapak? Karena tadi habis duhur waktunya. Berarti bentrok dengan kegiatan pembelajaran. Iya, bisa kondisional, Bapak. Ya kan harus dipastikan. Harus dipastikan waktunya. Apakah ini program itu beneran dilakukan atau tidak gitu. Kalau jadwal nggak jelas ya gimana gitu. Kalau pelajaran ekstra kan harus di luar jam pelajaran sekolah. Sedangkan jam sekolah kan katanya jam 3. Ada kata Ibu tadi. Oh ya, bisa itu juga Bapak. Satu kelas satu hari di jam sebelum duhur juga bisa Bapak. Kadang gurunya juga ada yang izin, jadi kita mengisi waktu tersebut. Jadi intinya sih tetap masuk ke ekstra. Iya, masuknya ke ekstra. Tapi jam pelajaran sekolah gitu. Berarti jam pelajaran sekolah itu kosong. Iya. Sekolahnya nggak ada jadwal. Misalkan sebelum duhur jam 11 atau jam setengah 11. Iya, berarti Bapak. Jam anak-anaknya itu misalkan kelas 7 hari Senin. Berarti nggak ada jam pelajaran.
Bisa bisa sebelum KBM juga, Bapak. Jadi intinya mah harus ada kejelasan ya Iya, Bapak. mengenai Nah, jadwal ini tuh. karena Itu kan sekolahan aku ini, bahasa belum ada kepastian menurut Anda itu. iya, Jadi Bapak. cari kepastian jadwalnya kalau memang itu pelajaran ekstra. Tapi yang jelas pelajaran ekstra pembelajaran khususnya kajian keagamaan itu khususnya di bidang metode Iqra itu kan intinya di luar jam pelajaran sekolah. Karena lembaga ini berbasis pesantren, Bapak. Jadi bisa sebelum KBM atau sesudah KBM, Bapak. Enggak jadwalnya memang begitu tah. Waktu jam pelajaran tapi diekstrakan gitu. Memang itu Pak hak prerogatif sekolah, lembaga yang menyelenggarakan. Jadi harus ada ketegasan gitu. Apakah memang seperti itu supaya Anda melakukan penelitiannya tidak ragu-ragu gitu menurut saya. Ya Baik, ditanyakan dulu Bapak. supaya Anda tuh apa namanya? Tidak ada keraguan gitu. Ya, baik, Nah, Bapak. yang berbasis pesantren memang siswanya pesertanya dari santri atau gimana? Iya, Bapak. Jadi di Jadi bawah lembaga naungan apa pesantren. deh MTS Ulumuddin itu pondok pesantrennya Ulumuddin juga? Iya, Oh, jadi santri plus sekolah gitu. iya, Bapak. Tapi ada juga yang sekolah tapi tidak mondok. Iya, ada, Bapak. Ya, tapi intinya kan ini satu yayasan ya, MTS sama pondok pesantren. Iya, Ulumuddin di Desa Susukan ya, iya, Desa Susukan. Kecamatan Susukan. Iya, betul, Bapak. Sekarang Kabupaten Cirebon. Ya itu kalau memang jadwalnya memang masuk ke ekstra ya. Walaupun pada jam pelajaran sekolah ya itu harus ada kejelasan nanti buat jadwalnya sehingga dalam Baik, kemudian Bapak. itu walaupun berbasis pesantren eh, berbasis pesantren itu kan harus ada kepesantrenannya. Bukan hanya metode qiraati, harus ada tambahan yang lainnya kayak pembelajaran eh, pesantren kitab salaf misalkan. Kitab Sapinah dengan Piki Anu gitu. Ya, Gitu. siap, Tapi kan Bapak. intinya kan secara terpisah. Ya sekolah-sekolah ini hanya intinya kalau sekolah libur, pesantren libur gitu. Iya, Bapak. Oh, jadi pesantren yang mengikuti pelajaran sekolah ya, gitu ya gitu seperti itu. Dan itu memang termasuk umum sih. Pondok pesantren yang di situnya ada sekolah. Baik Iya, sekolahnya satu yayasan ataupun bukan satu yayasan, apalagi ini satu yayasan. Jadi itu perlu ada jadwal secara spesifik walaupun pelajaran ekstra gitu ya. Ya mestinya ada lagi yang lain ya selain metode Iqra. eh, sepertinya itu saja, Bapak. Oh, ya itu aja yang di pesantren. Walaupun ada tapi bukan urusan Anda ya. Iya, Tapi maksud saya hanya nanyakan aja ke sana apakah ada lagi yang lain, cuman paling tidak kan tahu berbasis pesantren itu apa aja gitu. Walaupun setahu hanya saya, ya, setahu saya ada, Bapak, untuk kegiatan-kegiatan yang lain, tapi saya kurang iya, mengetahuinya, ya Bapak. paling tidak hanya sekedar pengetahuan harus tahu ya. Walaupun fokus penelitiannya hanya apa Metode di qiraati. metode kiroati ya dan kemampuan membaca ya. Tadi kemampuan membaca itu aspeknya apa saja saya kurang dengar tadi tuh. Kemampuan membaca aspeknya pengucapan makhrajul huruf yang benar, tajwid yang tepat, dan tartil kelancaran dalam membaca secara tartil, Bapak. Tadi hampir sama dengan metode kiroati ya membaca Al-Qur'annya. Iya, iya, Bapak. Maksud saya harus dicarikan secara khusus ya Iya, kemampuan membaca selain yang 3 tuh apa. Karena kajian metode qiraat itu tersendiri oleh Anda, tartil, kemudian makhrajul hurufnya, satu lagi tadi, tajwidnya ya. iya, Nah, tajwid. selain itu apalagi kemampuan membacanya?
Sifatul huruf, lalu Sifatul huruf dan makhraj huruf sama nggak? beda Bapak. Ya, itu yang akan dikaji tentang kemampuan membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua apa lagi? Lalu makhrajul huruf. Tadi udah, itu metode Oh iya, makhraj huruf kan maksudnya metode qiraati tadi. ya. Yang Iya. lain. Hukum bacaan Bapak. Nah, itu hukum bacaan. Hukum bacaan memang kaitannya dengan tajwid ya. Tapi kan tadi sudah dikaitkan dengan metode qiraati. Intinya kemampuan membaca itu harus secara keseluruhan ya, selain yang tadi. Tapi yang intinya tadi yang Anda sebutkan baru satu. Kira-kira ada lagi nggak kemampuan membaca? Kemampuan membaca itu kan pembacaan tartil. Selain pembacaan tartil itu apa tuh? Eh, lagu atau apa gitu. Iya, apa Kemampuan membaca tuh ya. ibtidah atau Kemudian apa yang bayati-bayati apa lagu kan? iya, Terus apa lagi selain lagu? uh, ibtidah atau wakaf Bapak. Iya itu yang termasuk kemampuan membaca Al-Quran. Baru tiga. Ada lagi nggak? Uh, Sepengetahuan saya Ya baru. udah Anda carikan lagi tentang kemampuan membaca. Ya, jadi harus dibedakan antara metode qiraati dan kemampuan membaca. Kalau metode qiraati itu kan metode yang berkaitan membaca dengan tartil, makharijul huruf dan tajwid lah, tiga lah gitu. Nah, kemampuan membacanya yang Anda sebutkan tadi yang ada empat apa tiga barusan tuh, tambahannya apa? Ya itu nanti akan dijadikan penelitian Anda ya. Iya Bapak. Walaupun metode qiraati sudah nggak cukup lah tadi, tapi tetap membaca tartilnya, tajwidnya seperti apa, tanyakan dulu ya. Kemudian makhrajnya seperti apa, cara pengucapannya tuh seperti apa. Kemudian membacanya tadi ada tiga ya. Kalau bisa tambahkan lagi. Nanti buat kisi-kisi itu kita melakukan observasi ya, pengamatan langsung tentang peristiwa pembelajaran metode qiraati baik di kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9. Ini gimana metode qiraatinya? Itu pengamatan langsung. Artinya terjun ke suatu tempat di pelajaran ekstrakurikuler walaupun jamnya jam pelajaran sekolah, tapi kan ekstrakurikuler kan jadwal bisa ini ya. Kemudian kemampuan membacanya juga seperti apa yang tadi Anda sebutkan, aspeknya ini dan itu bisa ketemu lagi tambahannya sambil jalan. Ya. Iya Bapak. Ya sambil jalan melakukan penelitian. Jadi kira-kira dalam penelitian itu yang Anda tanyakan kepada siapa saja pertanyaannya? Iya. Bapak? Kepada guru qiraati yang lainnya Bapak. Ya, kepada guru qiraati, kemudian yang kedua kepada siapa? Kepada siswa. Siswa, minimal guru dengan siswa. Minimal. Boleh nggak kepala sekolah? Ya boleh, tapi yang utamanya adalah yang mengajar dengan siswanya. Ya itu yang utama ya, itu dijadikan apa namanya wawancara kita ya. Ya. Yang berikutnya langkah yang ketiga adalah studi dokumentasi. Mengapa dikatakan studi dokumentasi? Karena kita belajar itu bukan hanya dokumen-dokumen yang ada di sekolah tentang kegiatan pembelajaran dan data statistiknya siswa, tetapi dokumen-dokumen lain ya seperti kegiatan dipoto yang dibuat oleh kita, sekolah dipoto yang gitu kita gitu kan, itu makanya namanya studi dokumentasi. Ya. Jadi, kalau dokumentasi hanya berkaitan dengan sejarah adanya metode qiraati dan sebagainya gitu ya. Jadi rumusan masalahnya yang pertama yang ditanyakan sesuai dengan temanya itu implementasi metode qiraati. Ya, aspeknya tadi yang Anda sebutkan apa namanya? Tajwid, makharijul huruf dan lain-lain. Ya. Kemudian aspek pertanyaan yang keduanya yaitu kemampuan membaca Al-Qur'annya.
Jadi rumusan pertanyaan yang kedua itu kemampuan membaca Al-Quran. Al-Quran. Tadi sudah paham kan mengenai Iya, aspek-aspek yang perlu ditanyakan, bahkan yang belum ketemu bisa sambil jalan. Yang iya penting Bapak. yang sudah Anda miliki dipersiapkan, dibuatkan kisi-kisinya ya. Kemudian yang ketiga adalah faktor pendukung dan penghambat tentang implementasi metode qiraati dan kemampuan membaca Al-Quran. Al-Quran siswa MTS Nurul Huda Ulumuddin. Ulumuddin ya Susukan gitu. Jelas saya kira ya. Iya Bapak. Nah, jadi intinya itu ya. Kemudian perbaikan berikutnya itu adalah ya tadi latar belakang udah jelas ya, harus ada teorinya ya. Harus ada teori. Nah, metode qiraati dan kemampuan membaca Al-Quran. Yang bab kedua, Anda mengutip itu dari internet atau non internet? Yang bab kedua Bapak. Ya, Eh, ada beberapa yang mengutip dari internet Bapak. ya itu perlu ada kejelasan. Ya, seperti kajian pustaka ya, harus dicantumkan itunya, misalkan dari internet. Tinggal di copy saja kan. Baik Bapak. http://blogspot embuh beli weruh umpama ya. HTML, kemudian Anda mengaksesnya hari apa? Hari, tanggal, bulan, tahun, jamnya, pukul berapa? WIB, jangan lupa waktu irabae ya. Itu seperti itu. Ya, itu kajian pustaka itu kan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti siapa saja penelitinya, nama orang, kemudian tahun, judulnya tentang apa ya, tentang yang berkaitan dengan metode qiraati tentunya ya. Kemudian penerbitnya misalkan skripsi yaitu Fakultas FITK gitu. Nama kotanya Cirebon ya. Iya FITK Bapak. itu UIN Syekh Nurjati Cirebon, nama kotanya Cirebon. Itu seperti itu. Ya, kalau dari internet katakan internet, kalau bukan internet tidak usah jadi langsung gitu kan. Tinggal penulisnya siapa. Penulisnya Gopur, ya tinggal daftar pustaka Gopur. Kalau internet tulis internetnya. Ya. Iya. Kemudian ini kan ada hasil penelitiannya. Kita ambil aja dari kesimpulan dari penelitian si Markonah gitu misalkan ya. Hasil penelitiannya biasa rata-rata kesimpulannya ada 3. Ya, kemudian persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian Anda itu yang bedakannya apa aja gitu. Ya, Ya, baik Bapak. ya itu persamaannya ini, judulnya ini, tapi perbedaannya apa gitu ya. Kemudian kerangka teoritisnya juga referensinya juga harus jelas internet atau non internetnya ya. Dan untuk kerangka berpikir juga harus ada teorinya walaupun hanya satu, yaitu tentang metode qiraati ya dan kemampuan membaca Al-Quran Oke. menurut penulis. Tapi yang sudah dikutip di latar belakang, yang sudah dikutip di bab 2 tentang teori metode arti dan kemampuan membaca, jangan sampai dikutip 2 kali. Baik Bapak. Jadi harus yang berbeda. Entah itu yang beda nama penulisnya atau isi kutipannya, yang penting beda aja. Untuk kerangka berpikir ya. Sama teori tentang metode qiraati, yang kedua kemampuan membaca Al-Quran ya. Dari kedua teori itu baru dikaitkan dengan tabel atau gambar Dalam berbentuk tabel dan gambar Bapak. ya. Ya mau gambar mau tabel pokoknya di halaman 16 tadi ya. Iya. Baru dikaitkan ya. Jadi kerangka berpikir itu tujuan awalnya apa atau harapan awalnya. Tujuan harapan awal kan ini diajarkannya adalah metode qiraati.
Kemudian dilakukan proses pembelajaran melalui ekstra kurikuler. Tujuan akhirnya apa? Supaya mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. benar, dengan fasih dan sebagainya, itu ya. Ya itu ya, tujuan akhirnya. Tinggal dijelaskan seperti itu ya di kerangka berpikir. Kemudian di bab 3-nya juga harus jelas referensinya juga sama ya dengan bab 2. Internet, non internet ya. Walaupun itu sudah itu ini ya. Kemudian daftar pustakanya kalau bisa pertama dari non digital dulu. Abdul Majid kepada Jenal Mutakin, baru digitalnya apa, tinggal kopi. Kalau yang kopiannya sama ya salah satunya aja gitu kan. Ya, baik Bapak. Yang penting jelas ini kutipan itu internet non internetnya ya seperti itu ya. Jadi intinya gitu bisa diketahui ya bagaimana kemampuan membaca Al-Quran ya, bagaimana cara membaca yang baik, kemudian tajwid yang baik, makhrajul huruf yang baik ya, dan apa namanya dan sebagainya ya. Yang jelas tetap sebelum Anda melakukan penelitian, tadi saya ulang lagi harus membuat lampiran ya. Lampiran lampiran 1 judulnya apa? Implementasi metode qiraati dalam meningkatkan. Kalau meningkatkan itu kualitatif, kuantitatif. Meningkatkan. Kualitatif, Pak. Kualitatif. Kalau meningkatkan apa? Kualitatif. Ya, meningkatkan itu apa artinya? Yang sebelumnya tidak bisa atau kurang menjadi bisa atau lebih baik lagi. Ya, meningkatkan. Caranya ngukurnya gimana? Dengan mengukurnya dengan standar tajwid atau dalam membaca Al-Qur'annya baik atau benarnya, Bapak. Baik atau benarnya ya. Kalau meningkatkan bukan hitungan 1, 2, 3, 4, 5. Meningkat kan? Iya. Sama nggak? Itu beda Bapak. Itu kan dalam angka. Itu meningkatkan bukan? Iya, termasuk meningkatkan. Iya, kelas misalnya kelas 7. Sekarang tahun depan itu kelas 8. Iya benar, meningkatkan Bapak. Itu meningkat bukan? Iya, meningkat Bapak. Bahkan dari SD ke SMP meningkat bukan? Iya, meningkat Bapak. Menurun. Iya, meningkat. Ya, kalau meningkat kan berarti kualitatif, kuantitatif dong. Angka, kalau angka kan statistik berarti. Iya. Ini kan lebih ke studi pustaka, Bapak. Ini lebih ke studi pustaka. Studi pustaka itu kajian perpustakaan atau referensi buku khusus. Sedangkan Anda melakukan penelitiannya bukan studi kepustakaan. Kepustakaan ada hanya referensinya. Internet dan non internet ya. Harus itu. Walaupun studi pustaka perlu melakukan tokoh-tokoh gitu kan. Tetapi Anda hanya melakukan penelitiannya kan kualitatif. Berarti terjun di lapangan, bukan ke perpustakaan. Ke lapangan gitu ya. Jadi langsung observasi, wawancara, dokumentasi, udah selesai kan. Sehingga skripsi walaupun sampai berapa halaman, 80 apa sampai 100 ya. Yang Anda kuasai paling ada 4 halaman, selesai sidang itu. Walaupun ini yang banyak itu kan penulisan tentang apa namanya metodenya, teorinya, tambah-tambahan. Yang intinya kan metode qiraati apa, kemampuan baca Al-Quran apa, faktor pendukung dan penghambatnya ketika melakukan
pembelajaran ekstra ya, terutama dalam menggunakan metode qiraati dan kemampuan membaca Al-Quran. Al-Quran ya, seperti itu. Jadi Anda harus membuat kisi-kisinya ya. Kisi-kisinya tadi ada yang belum ketemu, terutama tentang kemampuan membaca, tambahkan sendiri ya. Cari kalau sambil melakukan observasi ya. Baik. Ya observasi ulang lah gitu. Tambahannya apa sambil melakukan wawancaranya. Baik, Bapak. Pertama mengenai itu ya kan yang punya program kan biasanya yang tahu guru. Gitu ya. Ya boleh juga tanya ke siswa barangkali kan yang sudah diajarkan gitu, paham gitu. Tapi yang utamanya kepada guru ketika melakukan studi pendahuluan dalam metode qiraati dan kemampuan membaca Al-Quran ya, seperti itu ya. Saya kira jelas ya. Iya, siap Bapak. Bukan masalahnya ada berapa? Ada 2, lumayan banyak Bapak. Pengawas saya jelas belum? Iya, jelas Bapak. Berarti ada berapa pertanyaan? Sekitar ada 3. Ya, 3. Yang pertama, metode penerapan metode qiraati. Yang kedua, meningkatkan faktor pendukung. Bukan, yang kedua kemampuan. Tadi kan saya udah ngomong, kemampuan membaca. Meningkatkan kemampuan membaca. Ya. Kemampuan membaca Al-Quran. Nah, kalau meningkatkan kan mendekati kuantitatif. Bagaimana kalau dirubah menghasilkan? Setuju nggak? Iya, baik Bapak. Iya, siap. Kalau nggak setuju apa kira-kira? Setuju Bapak. Ya kalau setuju menghasilkan aja. Ya, siap. Jadi baik Bapak. Dari penggunaan penerapan metode qiraati, dia menghasilkan membaca bukunya dengan fasih, dengan benar gitu. Ya, baik Bapak. Nah, itu. Jadi meningkatan itu kan tadi kelas 7 ke kelas 8 kelas 9 meningkat. Iya. Berarti hitung-hitungan. Gitu ya. Iya. Itu ya. Sepakat, setuju. Setuju Bapak. Ya, kalau memang setuju tinggal menghasilkan aja. Yang kedua kemampuan, pertanyaan kedua kemampuan menghasilkan membaca Al-Quran. Yang ketiga faktor pendukung dan penghambat ya dalam menggunakan penggunaan metode qiraati dan kemampuan membaca Al-Quran di MTS Ulumuddin Susu apa? Susukan. Oh, Susu ada kannya ya? Iya. Ya kalau Susu kan beda perempuan ya. Ini kalau kan berarti nama tempat ya. Iya Bapak. Ya berarti Susu kan nama tempat. Kalau Susu yang punya ibu sendiri gitu ya. Nah, lanjut ya. Jelas ya gitu ya, kita sebelum ke lapangan harus dipersiapkan dulu. Kemudian tinggal diperbaiki nanti ya. Ya, siap Bapak. Jelas belum yang harus diperbaikinya? Jelas Bapak. Nah, dan nanti mungkin nanti mental linknya ya. Link buat perbaikan itu ada absensi, biasa absensi. Saya kan belum menerima. Oh iya. Ada nggak? Ada Bapak. Nanti kirim aja, nanti biar saya walaupun sudah jelas melalui wawancara ini bisa nanti lebih jelas kan di tulisan. Siap Bapak. Ya mohon dikirim link daftar hadir untuk perbaikan ya. Ya, siap Bapak. Sudah ada ya. Baru presensi Bapak, presensi kehadiran. Presensi kehadiran ada, ya udah itu mungkin. Oh iya, siap Bapak. Ya, mungkin itu kayaknya mungkin ya. Kalau ada perbaikan, kalau nggak ada di resensi ditulis di WA. Kalau nggak ada ya nanti di presensi mungkin kalau ada. Saya belum dibuka nanti ya. Siap Bapak. Saya kira dari saya mohon diperhatikan ya, dan Anda harus siap melakukan penelitian, kemudian yang tadi saya sebutkan mohon diperbaiki ya, dan kita walaupun perkuliahan ini selama ini online tetapi tidak mengurangi kualitas ya. Iya Bapak. Yang frekuensi berkualitas itu bagaimana kemampuan mahasiswanya, bukan dosen maka hanya paling sebatas membimbing, mengarahkan mahasiswa yang
berkualitas. Jadi tidak mengurangi kualitas, tetap harus berkualitas seperti halnya kita kuliah hari ketemu-ketemu gitu ya. Walaupun saya tidak paham tinggi badannya ya, tidak paham. Barangkali itu saja. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak Bapak. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin screenshot sebentar Bapak. Oh iya, ya. Dikirim ya ke Ya, WA ya. ya siap Bapak. Dan jangan lupa itu absensi ya, kirim. Siap Bapak. Gimana udah foto belum? Sebentar Bapak. Sebentar Bapak, ada kesalahan dalam screenshot, izin difoto dulu Bapak. Ya silakan. Ya, sudah Bapak. Terima kasih. Ya mohon dikirim ya saya. Baik Ya. Bapak. Dah ya. Ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pause. Pause.